Sebelumnya, Wang Ling mengeluarkan tombak bendera larangan dan melesat membidik kepala Red Butterfly. Melihat serangan kuat ini, Red Butterfly tidak bisa mengelak ataupun berteleportasi karena ada retakan ruang di sampingnya. Jadi dia mengeluarkan sebuah pedang putih. Di saat keduanya bertabrakan keras, pedang Red Butterfly akhirnya hancur berkeping-keping. Tombak Wang Ling juga menyusut sedikit, tetapi sekarang bahkan lebih ganas saat dia maju. Hidup dan matiku bukan urusanmu, tidak akan terlambat untuk pergi setelah aku membunuhmu. Wang Ling tertawa, tetapi tubuhnya segera bergetar ketika Red Butterfly tiba-tiba melepaskan domain yang kuat. Tapi Wang Ling masih bisa menahannya dan terus maju menghunuskan tombaknya. Ketika tombak itu tiba, Red Butterfly mengangkat tangannya, menggunakan gelang giok putih untuk memblokirnya. Saat bertabrakan, tombak Wang Ling runtuh berubah kembali menjadi gas pembatasan. Di saat yang sama, domain yang kuat menyapu Wang Ling, menyebabkan pikirannya menjadi kacau. Red Butterfly juga langsung muntah darah karena memblokir dengan gelangnya. Tapi dengan itu, dia memiliki kesempatan untuk cepat mundur. Saat ini daerah di sekitarnya mulai runtuh lebih cepat. Kekosongan sudah mulai melahap beberapa daerah. Untuk melepaskan diri dari domain Red Butterfly, Wang Ling mengeluarkan 9 ukiran kayu Songking yang segera melepaskan domain waktu dan menghancurkan domain Red Butterfly. Dengan hati yang dipenuhi ketakutan, Red Butterfly berkata, "Zheng Niu, aku seorang murid inti Zuzaku. Jika kamu membunuhku, kau akan mati sangat mengerikan." Saat tubuh Wang Ling didukung oleh domain waktu, dua jarinya menebas seperti pisau tajam ke depan. Di bawah efek dari domain waktu, tubuh Red Butterfly sedikit melambat. Mata Red Butterfly dipenuhi dengan kebencian saat dia mengangkat tangan kanannya dan membacakan mantra. Tiba-tiba gelang giok putih melepaskan cahaya terang. Di bawah cahaya ini, domain waktu langsung runtuh dan Wang Ling merasakan gelombang rasa sakit datang dari jarinya. Perasaan ini sama seperti ketika dia menyentuh pedang surgawi. Di waktu yang sama, gelang giok putih melepaskan sejumlah besar cahaya putih yang berkumpul bersama untuk membentuk lubang hitam di belakang Red Butterfly. Portal itu memperlihatkan altar di Zuzaku. "Zheng Niu, aku akan mengingatmu. Kaulah yang memaksaku untuk melepaskan satu tingkat kultivasi untuk menggunakan gelang ini. Aku akan mengingat ini." Kebencian dalam suara Red Butterfly sangat kuat saat dia dengan cepat terbang menuju lubang hitam. Wang Ling sungguh tidak menyangka bahwa gelang perdamaian terbuka selain memiliki kemampuan normal, tapi juga kemampuan ekstra yang memungkinkan penggunanya kembali dengan aman. Sayangnya, begitu digunakan, kultivasi Red Butterfly juga telah turun dari tahap akhir formasi jiwa ke tahap menengah. Melihat Red Butterfly akan pergi, Wang Ling merasa sangat frustasi. Jika bukan karena gelang itu, dia pasti akan mati hari ini. Begitu dia kembali ke Zuzaku, akan sangat sulit untuk menemukan kesempatan sebaik ini untuk membunuhnya. Wang Ling berteriak, "Red Butterfly, lihat apa ini?" Dia mengeluarkan kipas dengan 2 bulu tersisa. Keterkejutan segera muncul di mata Red Butterfly saat melihat artefak kakak seniornya, dan tanpa sadar dia berhenti sejenak. Wang Ling segera melemparkan kipas itu dan kemudian jiwa asalnya terbang keluar meraih kipas dan menarik salah satu bulu. Bulu itu mulai terbakar dan berubah menjadi bayangan gelap berwujud pionik api. Segera setelah itu Wang Ling meledakkannya dan kekuatan distributif menyerang Red Butterfly. Gelombang kejut dari ledakan bayangan tiba-tiba menyebabkan Red Butterfly mengeluarkan seteguk darah lagi. Dia dengan cepat mundur ke dalam lubang hitam. Tetapi pada saat ini, jiwa asal Wang Ling telah berhasil menyusul membawa serangan mematikan.
Red Butterfly mengangkat tangan kanannya untuk memblokir serangan itu. Sinar cahaya putih juga bersinar dari tubuhnya, membuat jiwa asal Wang Ling dengan cepat melemah. Mati, Wang Ling mencakar ke bawah dan lengan kanan Red Butterfly terpotong. Setelah itu Wang Ling melihat Red Butterfly tanpa lengan kanan jatuh ke dalam portal dengan mata tertutup. Setelah itu jiwa asal Wang Ling kembali ke tubuhnya dan berkata, kultivator formasi jiwa tahap akhir terlalu sulit untuk dibunuh. Dia telah menggunakan semua yang dia miliki untuk membunuhnya, tetapi belum cukup. Meskipun aku belum membunuhnya, dengan lengan ini aku dapat menggunakan kutukan yang tak terhitung jumlahnya untuk memastikan bahwa dia akan selamanya berada di tahap formasi jiwa. Mata Wang Ling menyala saat dia mengungkapkan ekspresi jahat. Sementara itu ekspresi Sun Tai dan Cihu langsung terkejut saat melihat pintu terowongan mulai runtuh. Ketika Wang Ling melihat bahwa pintu keluarnya telah runtuh, dia segera berbalik dan bergegas menuju lubang di tanah yang belum runtuh. Fragmen ini memiliki banyak lapisan yang tumpang tindih. Karena dia tidak bisa lagi naik, dia harus turun sebagai gantinya. Sun Tai dan Cihu juga langsung mengikutinya. Di sisi lain, Zhao Yi yang melihat Sun Tai bertekad untuk membalaskan dendamnya sebelum kematian tiba. Zhao Yi mencium Ting Er sebelum mengejar Sun Tai. Saat Wang Ling turun, dia berpikir bahwa untuk meninggalkan tempat ini hanya bisa mengandalkan kompas bintang Cihu. Wang Ling terus turun untuk waktu yang lama sebelum dia melihat cahaya di ujungnya. Namun dia tiba-tiba berhenti sehingga Sun Tai melewati Wang Ling terbang menuju cahaya tersebut. Tak lama setelah itu, Cihu juga turun dan dikejutkan oleh Wang Ling yang mengirim transmisi pada Cihu agar berhati-hati pada Sun Tai. Kemudian keduanya keluar dari terowongan dan terkejut melihat berbagai istana megah dan semuanya terbuat dari batu roh. Istana pusat adalah yang paling megah. Bahkan dari jarak ini, mereka bisa merasakan tekanan energi spiritual surgawi. Cihu berkata, mungkinkah istana pusat terbuat dari batu giok surgawi? Dengan indera ilahi yang kuat, Wang Ling mengetahui bahwa istana pusat tidak terbuat dari batu giok murni, tetapi memiliki batu roh yang bercampur. Namun, itu menunjukkan betapa kuatnya pemilik istana ini yang merupakan istana Raja Surgawi. Aku tidak tahu istana Raja Surgawi ini, tapi mengingat seberapa baik itu diawetkan, itu pasti memiliki mayat surgawi di dalam. Sun Tai tertawa ketika dia maju untuk memasuki salah satu istana. Tepat pada saat ini, Zhao Yi muncul dengan mayat wanita di tangannya. Dia muncul di depan Sun Tai. Saat ini Zhao Yi telah hampir mencapai batasnya. Setelah membunuh Pak Tua ini, dia dan Ting Er akan pergi ke kosongan. Zhao Yi kemudian menyerang Sun Tai. Sun Tai dengan cepat mengelak dan berteriak marah karena masih mengejarnya. Zhao Yi menutup matanya. Ketika dia membuka matanya lagi, itu dipenuhi dengan ketegasan saat aura membakar melonjak dari tubuhnya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tiba-tiba ada suara gemuruh yang menggelegar di langit. Zhao Yi berubah menjadi meteor yang terbakar saat dia menerjang ke arah Sun Tai. Di saat itu juga, retakan ruang merobek langit yang merupakan tanda keruntuhan besar. Domainku menggila, hati dauku adalah Ting Er, untuk mati demi Ting Er aku benar-benar puas. Suara Zhao Yi datang dari meteor yang terbakar melintasi langit, menciptakan ledakan sonik. Akhirnya, terjadilah beberapa pertukaran kekuatan besar di langit. Ekspresi Sun Tai sangat tertekan dan segera mundur untuk mengulur sedikit lebih lama sampai jiwa Zhao Yi menghilang. Langit tiba-tiba gelap dan tekanan kuat menekan dari langit. Tubuh Wang Ling tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan tidak bisa bergerak di tanah. Dia memandangi Cihu yang bahkan lebih buruk. Bahkan istana di tanah menjadi puing-puing oleh tekanan ini, kecuali istana pusat, tetapi bangunannya mulai menunjukkan retakan. Di atas langit, manik merah seukuran kepalan tangan muncul di atas tubuh jiwa Zhao Yi.
tetapi segera hancur dan menyatu dengan jiwanya. Tiba-tiba jiwa Zhao Yi memancarkan aura kekuatan yang besar menyebar. Kemudian mengungkapkan sosok baru Zhao Yi dengan model rambut putih perak. Ada cakram emas di belakang punggungnya, berjubah merah dengan balutan putih, dan ada api yang menyala-nyala di tubuhnya. Secara keseluruhan, Zhao Yi menjadi tampan sambil menggendong Ting Er. Tapi ekspresi Zhao Yi menunjukkan tanda penyesalan yang dalam karena telah memahami hati Dao-nya di saat-saat kematian, meskipun juga telah berhasil menerobos. Setelah itu jarinya menunjuk ke arah Sun Tai. Tubuh Sun Tai langsung menerima tekanan luar biasa. Wajahnya menjadi pucat saat dia menatap Zhao Yi dengan kaget yang telah mencapai tahap kekuasaan. Zhao Yi tidak memperdulikan Sun Tai, tatapannya terfokus pada tubuh Ting Er. Dia mengingat kenangan pertama kali datang ke alam surgawi, lalu bertemu dengannya di sebuah istana dan terpesona olehnya. Demi Ting Er, Zhao Yi bahkan rela meninggalkan saktenya dan disebut pencinta mayat. Zhao Yi menundukkan kepalanya, dengan lembut mencium dahi mayat Ting Er, dan mengalihkan pandangannya ke arah Cihu saat dia berkata, "Junior, bantu aku merawat istriku." Cihu tercengang melihat Zhao Yi dengan ekspresi ketakutan dan tidak mungkin melakukannya. Tapi sekarang, ini adalah permintaan dari seorang kultivator kekuasaan yang sekarat. Cihu ragu-ragu dan berkata, "Junior bersedia." Zhao Yi menggelengkan kepalanya dan memahami bahwa Cihu adalah tuan muda dari klan iblis raksasa dan takut mengikuti jejaknya. Jadi pandangannya beralih ke Wang Ling. "Apakah kamu bersedia membantuku?" Wang Ling segera merasakan tekanan pada tubuhnya berkurang dan mulai merenung. Zhao Yi menatap Wang Ling dan berkata, "Istriku membutuhkan giok surgawi untuk memastikan bahwa tubuhnya tidak berubah. Setiap 1000 tahun kamu akan membutuhkan 1000 buah giok surgawi. Agak sulit tapi tidak terlalu sulit. Apakah kamu bersedia membantu?" "Aku tidak berani berjanji, tapi untuk mendapatkan batu giok surgawi sebanyak itu." Zhao Yi tersenyum ketika dia melihat ke langit dan berkata, "Adik junior, aku tidak akan membiarkanmu membantuku selama ribuan tahun tanpa hasil apapun." Zhao Yi mengulurkan tangannya dan istana pusat yang belum hancur, tapi tiba-tiba langsung hancur menjadi potongan giok surgawi berterbangan, kemudian membentuk pagoda surgawi. Zhao Yi memandangi Ting Er untuk terakhir kalinya sebelum memasukkannya ke dalam pagoda surgawi. Setelah itu, pagoda menyusut terbang ke tangan Wang Ling. Zhao Yi juga menambahkan domainnya. Jika Wang Ling meletakkan pagoda di tempat dingin, itu akan membentuk penghalang selebar 100 meter. Setelah itu, Zhao Yi mengeluarkan giok merah seukuran kuku jarinya dari keningnya dan memberikannya pada Wang Ling. Itu melepaskan kekuatan hukum langit. Ketika Wang Ling melihat batu giok merah ini, dia merasakan perasaan yang sama seperti ketika dia berubah menjadi manusia dan pertama kali menyentuh hukum reinkarnasi. Zhao Yi berkata, "Ini adalah hadiah pertama yang kuberikan kepadamu, kristal yang berpengaruh. Item ini tidak berguna bagimu saat ini, tetapi jika suatu hari kamu akan mencapai tahap kekuasaan, maka item ini dapat membantumu." Sun Tai menatap kristal dengan keinginan kuat untuk mencurinya. Dia tahu betul nilai item ini. Itu terbentuk ketika seorang kultivator mencapai tahap kekuasaan. Ini mengandung persepsi mereka tentang surga. Jika dia bisa mendapatkan item ini, maka peluangnya untuk mencapai tahap kekuasaan akan meningkat sebesar 30%. Setelah seorang kultivator kekuasaan kehilangan kristal itu, kultivasi mereka akan terus-terus menurun sampai mereka mati. Cihu juga menatap dengan heran pada kristal itu. Dia adalah tuan muda dari klan iblis raksasa, jadi dia lebih tahu. Dia bisa mengenalinya pada pandangan pertama dan merasakan penyesalan dalam. Meskipun dia tahu bahwa Zhao Yi tidak akan meminta seseorang untuk menjaga istrinya secara gratis, dia tidak berpikir bahwa Zhao Yi akan membagikan hadiah seperharga itu.
Jika dia tahu ini sebelumnya, dia tidak akan ragu-ragu dan setuju. Juga dari apa yang dikatakan Zhao Yi sebelumnya, ini hanya hadiah pertama, artinya ada kemungkinan hadiah kedua, hadiah ketiga. Melihat ekspresi keduanya, Zhao Yi sangat bangga. Dia menunjuk ke Sun Tai dan tubuhnya terbang ke cengkeraman Zhao Yi. Hadiah kedua bagimu adalah sesepuh sakti mayat. Aku bisa menyelamatkan hidupmu, tetapi kamu harus menjadi budak selama 1000 tahun. Apakah kamu bersedia? Sun Tai bingung, umurnya bisa bertahan 100 tahun lagi, tapi bagaimana mungkin menjadi budak selama 1000 tahun? Kamu mungkin juga membunuhku. Karena belum menjawab, Zhao Yi mengangkat jarinya, secara perlahan mendekati kening Sun Tai untuk membantu Lojin ke akhirat. Dalam keputusasaan, Sun Tai dengan cepat menyetujuinya. Tangan Zhao Yi bergerak lebih cepat sampai menyentuh dahi Sun Tai. Tangan yang lain menunjuk ke arah Wang Ling dan tubuh Wang Ling tanpa sadar terbang ke arahnya. Cahaya misterius keluar dari dahi Sun Tai dan memasuki dahi Wang Ling. Wang Ling langsung bisa merasakan semua niat Sun Tai, dan hanya dengan pikiran dia bisa menghancurkan jiwanya. Segera setelah itu, Sun Tai menghadap Wang Ling dan dengan hormat berkata, "Budak tua ini," Sun Tai memberi salam, "Tuan." Cihu menatap pemandangan di depannya dengan ekspresi terkejut. Penyesalan di hatinya membanjiri. Jika dia bisa punya budak kultivator transformasi jiwa dan kembali ke klannya, Cihu akan menjadi pemimpin. Tubuh Zhao Yi akhirnya mencapai batasnya dan berkata kepada Wang Ling, "Jaga dia baik-baik." Wang Ling menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Zhao Yi tersenyum dan tubuhnya secara bertahap menghilang. Namun tiba-tiba, pagoda keluar dari tangan Wang Ling dan melebar. Itu melepaskan cahaya putih dan mayat Ting Er keluar. Adegan ini mengejutkan semua orang kecuali Zhao Yi, yang tubuhnya sudah setengah hilang. Dia dengan tenang menatapnya. "Ting Er, jangan dipusingkan, kembalilah. Kamu tidak akan mati." Sebuah suara misterius tiba-tiba keluar dari mayat Ting Er. Setelah perkataan itu, langit tiba-tiba terguncang. Hembusan angin kencang yang tak berujung turun dari langit, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya juga muncul di tanah. Mayat Ting Er perlahan membuka matanya dan tanah tiba-tiba hancur. Kali ini, bukan hanya tanah di bawah kaki mereka, dua fragmen di bawah juga runtuh. Mata Wang Ling dipenuhi keterkejutan, begitu pula Cihu. Ekspresi Sun Tai ketakutan saat dia berkata, "Pertama pedang hujan muncul. Sinar cahaya keemasan datang dari bawah mereka. Wang Ling merasakan niat pedang yang kuat dari sinar itu. Mayat Ting Er melangkah maju dan mengambil cahaya niat pedang. Tiba-tiba, nyanyian pedang yang terdengar di seluruh alam surgawi muncul.